Sekarang yang jadi problem adalah Anda perlu tahu jika perputaran persediaan Anda itu lambat, ya, apa resiko dan dampak yang akan Anda dapatkan. Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai persediaan, ya. Jadi saya akan membahas mengenai teknik atau trik atau strategi gitu ya untuk meningkatkan perputaran persediaan Bapak Ibu, ya. Jadi video ini penting terutama buat Anda yang mungkin memiliki bidang usaha yang memiliki banyak stok. Misal retail atau distributor gitu ya. Anda tentu harus menyimpan banyak persediaan. Dan persediaan itu harus di-manage demikian rupa agar perputarannya bisa menjadi lebih lancar gitu ya. Jadi hal itu yang akan saya bahas ke depannya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa menyimak detail-detail dalam materi yang akan saya bawakan. Oke. Sebelum saya bahas materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bermanfaat bagi pengusaha di Indonesia tentunya. Oke. Langsung saja saya masuk ke materi ya. Jadi yang pertama Anda perlu tahu dulu nih, cara menghitung perputaran persediaan itu seperti apa sih, ya. Jangan-jangan selama ini Anda tidak pernah aware, Anda tidak pernah menghitung, bahkan Anda tidak pernah tahu bahwa menghitung perputaran persediaan itu penting untuk menilai kinerja persediaan Anda, gitu ya. Jadi, teknik untuk menghitung perputaran persediaan adalah Anda perlu membagi antara HPP ya atau harga pokok penjualan ya dibagi dengan persediaan rata-rata. Oke. Jadi harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Untuk tahu harga pokok penjualan Anda tinggal lihat di laporan laba rugi Bapak Ibu. Jadi di laba rugi itu di bawahnya penjualan atau pendapatan itu biasanya ada yang namanya HPP. Nah, itu Anda ambil angkanya ya, kemudian Anda bagi dengan persediaan rata-rata. Itu Anda ambil di neraca ya. Jadi Anda tinggal bagi, Anda tinggal lihat hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Dari situ Anda bisa tahu perputaran persediaan Anda itu baguskah atau malah kurang bagus. Nah, Anda bisa menilai nantinya seperti itu ya. Sekarang yang jadi problem adalah Anda perlu tahu jika perputaran persediaan Anda itu lambat ya, apa resiko dan dampak yang akan Anda dapatkan ya. Jadi Anda harus aware dengan resiko jika perputaran persediaan Anda lambat. Yang pertama, gudang Anda tentu akan jadi penuh ya dengan barang-barang. Masalahnya belum tentu semua barang itu liquid atau belum tentu semua barang itu cepat keluar atau belum tentu semua barang itu laku kan gitu. Belum tentu laku tapi gudang penuh dengan barang itu. Nah, itu akan mengurangi kinerja perusahaan Anda ya. Sekarang Anda bayangkan ada barang yang laku mau masuk, dia tidak bisa masuk gara-gara gudang Anda penuh atas barang-barang yang kurang laku. Nah, itu kan sangat merugikan Bapak Ibu ya. Jadi gudang Anda akan penuh dan tidak akan maksimal pemakaian dari gudang Anda. Ya, itu yang paling kerasa biasanya. Kemudian yang kedua, resiko stok rusak Anda pasti lebih besar ya. Karena bagaimanapun juga barang semakin lama disimpan di gudang dan lama tidak keluar, itu potensi rusak akan semakin besar. Belum lagi jika Anda menjual barang-barang yang memiliki kadaluarsa gitu ya, yang memiliki masa kadaluarsa, itu Anda akan kejar-kejaran dengan waktu kadaluarsa biasanya. Nah, makanya resiko stok rusak akan semakin besar jika persediaan Anda lambat dalam berputar ya. Kemudian yang ketiga biasanya adalah cash flow Anda menjadi tidak stabil ya. Karena saya kasih analogi kenapa cash flow menjadi tidak stabil gitu ya. Anda beli barang ya dan Anda harus bayar barang yang Anda beli tersebut ya. Uang Anda udah keluar nih. Tapi Anda nggak bisa jualan, Anda nggak bisa jual itu secara cepat, makanya uang yang keluar lebih besar daripada uang yang masuk. Sehingga jika itu terjadi dalam skala yang besar, ya, dan terjadi di hampir mayoritas persediaan Anda, itu cash flow Anda pasti akan terganggu, Bapak Ibu. Ya, jadi cash flow Anda menjadi tidak stabil. Dan yang keempat, yang paling besar, yang paling ibaratnya itu paling bisa membunuh gitu ya, bisnis Anda bisa KO Bapak Ibu ya. Karena ketika cash flow tadi sudah nggak stabil, cash ini kalau dalam bisnis bisa dibilang
hal utama lah, hal yang paling penting dalam bisnis itu cash. Cash is king, banyak orang bilang. Makanya kalau cash Anda sudah bermasalah, itu bisnis Anda tinggal tunggu waktu untuk ya bisa KO, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu resiko yang paling besarnya di situ ya. Kemudian setelah Anda tahu dampaknya, Anda perlu tahu dulu untuk memperbaiki itu ya. Untuk memperbaiki perputaran stok, Anda perlu tahu dulu faktor apa sih yang mempengaruhi perputaran persediaan ya. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, yang pertama, biasanya yang membuat perputaran persediaan itu tidak sehat gitu ya. Biasanya karena faktor pembelian barang yang tidak tepat ya. Banyak supplier itu saling berlomba untuk memberikan promo ya. Beli ini dapat ini. Anda kalau beli dalam kuantitas sekian, Anda nanti dapat liburan. Itu promo-promo yang banyak saya temui di lapangan. Dan masalahnya, banyak pebisnis mudah sekali tergoda dengan promo-promo seperti itu, gitu ya. Mereka hanya berpikir tentang benefitnya. Oh, saya dapat liburan, saya dapat barang gratis gitu ya. Tapi mereka tidak berpikir jangka panjangnya. Oh, gudangku nanti seperti apa ya? Kalau ini tidak keluar seperti apa? Resiko jangka panjangnya jauh lebih besar daripada benefit yang Anda dapatkan dari promo tersebut, Bapak Ibu. Itu perlu Anda pertimbangkan matang-matang. Jadi jangan karena ada barang promo Anda jadi membeli barang tidak terkontrol akhirnya gitu ya. Jadi Anda perlu kontrol itu, meskipun promo atau apakah atau apapun, Anda perlu kontrol barang masuk dari pembelian Anda gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah penjualan yang biasa aja ya. Penjualan yang biasa aja. Artinya di sini Anda perlu membuat strategi khusus terkait sales Anda, terkait marketing Anda agar stok Anda ini bisa segera keluar gitu ya. Nanti saya akan jelaskan terkait trik yang bisa dilakukan terkait penjualan ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, faktor yang banyak mempengaruhi adalah terlalu banyak bad stock. Terlalu banyak bad stock. Jadi Anda terlalu banyak stok yang keluarnya itu lambat. Jadi sudah tahu stoknya lambat, tapi Anda supply terus, masuk terus, akhirnya malah jadi bad, malah jadi tidak keluar-keluar. Nah itu Anda perlu menganalisa lah. Anda perlu menganalisa stok mana yang termasuk fast moving, slow moving, seperti itu. Anda perlu monitor stok by stok. Jadi dari situ Anda bisa kontrol, oh barang ini butuhnya sekian, jadi belinya sekian aja. Sampai akhirnya Anda punya yang namanya buffer stock. Itu sangat powerful gitu ya, buat kontrol persediaan Anda ya. Jadi faktor-faktor itu terkait pembelian yang nggak tepat, penjualannya yang biasa aja, dan banyak sekali bad stock, itu sangat mempengaruhi perputaran persediaan Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya setelah Anda tahu dampaknya, Anda tahu faktor yang mempengaruhinya, Anda perlu tahu trik untuk mempercepat perputaran persediaan Anda ya. Jadi yang pertama, saya tadi sempat singgung mengenai buffer stock ya. Jadi di sini buffer stock itu tujuannya adalah Anda perlu membatasi penyimpanan stok Anda. Jadi kalau Anda misal atas satu barang gitu ya, Anda punya kontrol. Oh barang ini karena penjualannya rata-rata sebulan 10 gitu ya misal, maka saya stok maksimal 20 deh. Jadi tidak boleh dari 20, artinya dalam 2 bulan barang ini habis dan saya punya waktu untuk order lagi. Jangan sampai jualannya 10 tapi Anda nyetok sampai 100, 200. Nah itu sangat merugikan perusahaan ya. Jadi Anda perlu atur buffer stok atas stok yang Anda miliki di perusahaan Anda gitu ya. Kemudian buat strategi marketing yang menarik ya. Buat strategi marketing yang menarik. Anda bisa kerjasama dengan banyak partner lah. Anda juga bisa buatkan model-model ya, tergantung dengan bidang usaha Anda ya. Anda bisa lalui kerjasama, Anda bisa buatkan promo atau diskon atau bundling. Biasanya beli barang ini dapat barang ini. Nah biasanya barang yang di bundling, yang dikasih free ini, itu Anda pilihkan barang-barang yang bad stock itu tadi. Jadi itu untuk membantu mempercepat keluarnya bad stock ya. Tapi Anda juga harus lakukan perhitungan yang tepat. Jadi jangan sampai Anda jual bundling tapi nanti endingnya Anda rugi. Itu Anda perlu hitung yang tepat gitu ya. Jadi promo bundling ini sangat powerful untuk selain genjot penjualan, Anda juga ngeluarin stok yang bad stock tadi itu ya. Jadi promo bundling atau diskon itu juga bagus. Kemudian Anda perlu pengelompokan barang yang detail. Jadi Anda buatkan pengelompokan barang yang lebih detail ya, agar memudahkan dalam analisa produk. Misal, untuk Anda yang memiliki usaha misal di bidang
penjualan barang-barang kosmetik katakan, Anda perlu pisahkan secara detail mana yang terkait barang-barang yang untuk wajah, misal Anda pisahkan barang yang untuk perawatan kulit, misal untuk yang perawatan jerawat dan macam-macam, tergantung Anda pengen mapping dari mana. Nah, dari situ Anda bisa menganalisanya lebih detail Bapak Ibu. Jadi Anda bisa tahu, oh ternyata di tempatku ini yang banyak orang cari itu terkait perawatan wajah loh. Jadi dari situ Anda bisa memfokuskan, katakan seperti itu, penjualan untuk barang-barang yang terkait dengan wajah ya. Dibanding jika Anda tidak membuat pengelompokan, Anda akan menjadi semakin global dalam menilai barang Anda, menilai penjualan yang terjadi di perusahaan Anda tidak bisa lebih detail ya. Jadi dengan pengelompokan ini Anda bisa lebih detail menganalisa terkait produk Anda seperti itu ya. Kemudian yang trik selanjutnya adalah setting harga jual yang tepat ya. Setting harga jual yang tepat ya. Case-nya seperti ini. Contohnya nih. Jadi untuk barang yang fast moving, ceritanya barang fast moving ini kan ceritanya barang yang banyak orang cari gitu ya, dan biasanya kalau fast moving itu kompetitornya lumayan banyak maksudnya. Jadi untuk barang-barang yang tipe fast moving ini Anda kasih harga umum lah, harga rata-rata lah. Jadi Anda tidak perlu yang terlalu murah banget gitu ya, karena barang ini mau murah maupun rata-rata pun orang masih cari Bapak Ibu. Jadi Anda kasih harga yang rata-rata gitu ya. Jadi biar orang itu tetap datang ke tempat Anda. Tapi untuk barang yang tipenya slow moving atau barang yang jarang-jarang laku gitu ya. Kalau tadi saya kasih contoh di perusahaan kosmetik, biasanya barang yang jarang laku ini barang-barang yang terkait alat-alat salon misalnya, itu kan tipe-tipe barang yang besar gitu ya, dan orang beli itu paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu loh. Itu kan barang-barang jarang laku. Nah, untuk barang-barang yang seperti itu Anda bisa kasih margin yang lebih besar gitu loh. Jadi karena kenapa barang ini jarang laku dan biasanya kompetitor juga tidak terlalu banyak, artinya konsumen tidak disediakan banyak pilihan. Jadi mau tidak mau dengan margin seperti itu pun mereka tetap mau ambil gitu. Jadi setting harga jual ini sangat tepat. Jadi sebelum Anda melakukan setting harga jual, Anda perlu mapping dulu. Tadi yang mana yang fast moving, mana yang slow moving, seperti itu ya. Jadi berikut mengenai trik bagaimana meningkatkan persediaan Anda. Jadi saya sudah jelaskan mengenai cara menghitungnya, perputaran persediaan seperti apa. Saya juga sudah menjelaskan dampaknya seperti apa jika stok Anda muternya lambat, dan saya juga menjelaskan faktornya apa aja sih gitu ya, dan saya juga menjelaskan trik untuk mempercepat persediaan Anda gitu ya. Jadi semoga video ini bisa membantu perusahaan Anda, terutama untuk Anda yang mungkin memiliki masalah dengan stok yang terlampau besar gitu ya. Jadi video ini bisa membantu Anda, bisa meningkatkan performa dari bisnis Anda. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam sukses buat Anda semua. Thank you.